Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Mikelul Faiza dari NIM C1B019120 dari kelas R004 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang resistensi dan cara mengatasi resistensi. Mata kuliah Manajemen Perubahan, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tonalubis SEMM. Resistensi. Menurut Santoso dan kawan-kawan di tahun 2015, resistensi atau penolakan pada perubahan pada umumnya akan terjadi ketika ada sesuatu yang mengancam nilai seseorang atau individu. Resistensi dikatakan sebagai faktor penghambat dalam organisasi untuk melakukan perubahan karena sikap resistensi atau sikap untuk berperilaku bertahan ini berlawanan dengan sikap ingin berubah yang harus dimiliki oleh organisasi untuk menuju pada perkembangan organisasi tersebut. Alasan utama resistensi terhadap perubahan yaitu resistensi atau penolakan pada perubahan akan terjadi ketika ada sesuatu yang mengancam nilai seseorang individu. Tujuan perubahan dan perkembangan organisasi yaitu 1. Untuk mempererat organisasi satu dengan organisasi yang lain, 2. Untuk meningkatkan mutu organisasi, 3. Untuk meningkatkan peran organisasi di mata masyarakat, 4. Untuk memberikan dampak positif di masyarakat. Menurut Kotler, ada 4 alasan orang secara aktif dan pasif menolak perubahan. Yang pertama, kepentingan pribadi. Yang kedua, kesalahpahaman dan kekurangan kepercayaan. Yang ketiga, perhitungan konsekuensi yang berbeda. Yang keempat, toleransi yang rendah pada perubahan. Apa saja sumber penolakan? Yang pertama, ada resistensi individual, biasanya dikarenakan persoalan kepribadian, persepsi dan kebutuhan masyarakat. Individu punya potensi sebagai sumber penolakan atas perubahan terdiri dari: yang pertama ada kebiasaan, yang kedua ada rasa aman, yang ketiga ada faktor ekonomi, yang keempat takut akan sesuatu yang tidak diketahui, yang kelima ada persepsi. Yang kedua ada resistensi organisasional yang terdiri dari yang pertama inersia terstruktur atau penolakan yang terstruktur, yang kedua ada fokus perubahan berdampak luas, yang ketiga ada inersia kelompok kerja, yang keempat ada ancaman terdapat keahlian, yang kelima ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang telah mencapai mapan, yang keenam ada ancaman terhadap alokasi sumber daya. Michael Armstrong dalam bukunya Armstrong Handbook of Human Resource Management Practice, sedikitnya ada 7 penyebab resistensi terhadap perubahan. Yang pertama ada keterkejutan atas sesuatu yang baru menyebabkan kecurigaan hal tersebut akan mengganggu rutinitas dan apa yang sudah akrab dengan mereka. Yang kedua, ada ancaman terhadap status atau keterampilan. Yang ketiga, ketakutan ekonomi akan uang yang mungkin akan hilang atau keancaman terhadap pekerjaannya. Yang keempat, ada perubahan mengkhawatirkan karena ketidakpastian mengenai kemungkinan dampaknya. Yang kelima, perubahan membuat hidup lebih sulit. Yang keenam, simbol ketakutan perubahan kecil dapat mempengaruhi hal yang mungkin lebih besar, terutama ketika orang tidak yakin tentang seberapa jauh perubahan yang akan terjadi. Yang ketujuh, ancaman bagi hubungan interpersonal. Apapun yang mengganggu hubungan sosial, adat, dan standar kelompok akan ditolak. Dampak dari resistensi terbagi menjadi 2. Yang pertama, dampak positif dan dampak negatif. Perkembangan dan perubahan organisasi adalah suatu proses membesar atau meluasnya sebuah organisasi ke arah yang lebih baik. Yang pertama ada dampak positif. Dampak yang diberikan yaitu rasa nyaman kepada masyarakat karena telah mempercayai organisasi yang telah diikuti. Yang kedua ada dampak negatif. Dampak negatif dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan dapat berakibat keruntuhan dari organisasi tersebut dan proses perkembangan nantinya akan gagal. 2 jenis perubahan. Yang pertama ada perubahan terencana. Perubahan terencana adalah perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang. Yang kedua ada perubahan reaktif, adalah suatu respon terhadap peristiwa ketika muncul. Greenberg dan Baron menyampaikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh organisasi untuk mengatasi resistensi, yaitu yang pertama membentuk dinamika politik, yang kedua mengidentifikasi serta menetralkan penolak perubahan, yang ketiga mendidik pekerja. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.